Syukur adalah benteng terakhir iblis untuk menyesatkan manusia. Orang kaya, orang yang sudah naik haji 3 kali pun bisa jadi tidak bersyukur. Orang yang biasa sholat 5 waktu, sholat Jumat tidak pernah absen, juga bisa jadi tidak bersyukur. Iblis menantang Allah akan membuat kebanyakan manusia tidak bersyukur. Tsumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'alihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Saya akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan Engkau ya Allah akan mendapati kebanyakan manusia tidak bersyukur. Lalu Allah katakan, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah pun menjanjikan barang siapa yang tidak bersyukur, Allah akan azab. Tapi kalau bersyukur dan beriman, Allah tidak akan azab. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan syukur itu dengan sebenar-benarnya syukur. Tingkatkan keimanan kita dengan sebenar-benarnya iman. Karena iman pun ada yang palsu. Begitu juga dengan syukur. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Kata Allah, ada sebagian manusia yang ngakunya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, tapi mereka bukan orang beriman. Oleh karena itu kita pastikan iman kita tidak palsu, syukur kita juga tidak palsu. Kalau palsu, Allah akan azab. Fa'amal ladzina kafaru fawadhibhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Adapun orang-orang yang ingkar terhadap ajaran Allah, Allah akan azab mereka. Bukan di akhirat, bukan di kubur, bukan. Justru ketika masih di dunia mereka diadab, dipersulit, dikecilkan kehidupannya, disiksa di dunia. Dan itu bisa jadi terjadi pada kita kalau kita tidak bersyukur. Azab itu belum tentu bentuknya menakutkan. Azab itu belum tentu bentuknya mengerikan. Bisa jadi azab itu bentuknya menyenangkan, cuma kita tidak tahu. Bentuknya kekayaan yang melimpah, bentuknya anak-anak yang sukses. Bisa jadi itu adalah azab. Dengan kekayaan yang melimpah, dengan anak yang sukses, mereka kemudian jauh dari Allah. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum. Maka janganlah kita tertarik dengan kekayaan mereka dan dengan anak-anak mereka, karena sesungguhnya Allah ingin mengazab mereka dengan jumlah kekayaannya, dengan anak-anaknya itu dalam kehidupan di dunia. Para jamaah yang dirahmati Allah, syukur itu tidak ada hubungannya dengan kemiskinan ataupun dengan kekayaan, tidak ada. Salabah dulu ketika miskin, dia pandai bersyukur, rajin sholat, cepat-cepat pulang ke rumah, saking miskinnya, karena di rumah ditunggu oleh istrinya, mau gantian kain untuk sholat. Ketika masih miskin, Salabah sangat taat dan bersyukur. Tapi begitu didoakan oleh Nabi menjadi kaya, kambingnya jadi banyak, semakin dia jauh dari sholat. Kemudian puncaknya, ketika banyak sekali kambingnya, dia tidak mau membayar zakat, menentang Allah dan Rasulnya. Sebaliknya Nabi Sulaiman, manusia paling kaya di dunia ini, sampai sekarang dia paling kaya, punya kekayaan, punya kerajaan jin dan kerajaan manusia yang luar biasa. Tapi dia termasuk hamba yang bersyukur. Hada min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Kata Nabi Sulaiman, semua karunia ini adalah karunia dari Allah. Semua kenikmatan ini, semua kekayaan ini adalah dari Allah semuanya. Liyabluwani, untuk mengujiku, aashkur am akfur, apakah saya bersyukur atau kufur. Oleh karena itu kita pastikan keluarga kita, kekayaan kita, ajak mereka bersyukur, berikan hak-haknya, karena kekayaan dan anak-anak itu adalah ujian buat kita. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah
wa annallaha indahu ajrun adzim. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu ujian, dan dalam ujian itu ada pahala yang besar. Jamaah yang dirahmati Allah, cara bersyukur itu tidak sekedar dengan kata-kata. Kalau sekedar kata-kata itu pelit namanya. Harus ada pembuktian, sebagaimana iman juga ada pembuktian. Harus dibuktikan apakah ini benar-benar bersyukur atau tidak. Bila engkau punya sawah yang luas, pastikan setiap panen zakat. Kalau masih ada sisa, sedekah, syukuran. Bila engkau punya perusahaan banyak, pastikan zakatnya dikeluarkan. Itulah cara bersyukur. Bila enggak punya kekayaan tapi Anda sehat, pastikan Anda melakukan sholat, karena itu juga bentuk bersyukur. Hak-hak tubuh kita untuk menyembah Allah, itulah juga bersyukur. Kalau kita juga kurang sehat, enggak punya kekayaan, maka kata Nabi, bersilaturahmilah. Karena barang siapa yang menginginkan luasnya rezeki dan dipanjangkan umurnya, hendaklah bersilaturahmi. Jamaah yang dirahmati Allah, kita syukur, insya Allah Allah akan menambah kenikmatan kepada kita. Tetapi kalau kita kufur, adab Allah sungguh sangat pedih. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La ilaha illallah. Sabu sufatum fa inna tasfata sufufi min tamam salat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Allahu akbar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذا كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم